Di ibu kota Malaysia, Yelena, yang juga dikenal sebagai Black Widow, berdiri siap di atas sebuah gedung pencakar langit yang tinggi. Tanpa ragu, dia melakukan terjun payung dan tiba di atap sebuah laboratorium dengan tingkat keamanan tinggi. Di dalam, dia dengan cepat melumpuhkan penjaga pertama dan melangkah lebih dalam ke fasilitas tersebut. Saat dia bertarung melewati lebih banyak personel keamanan, akhirnya dia menemukan penelitian rahasia dan sebuah artefak misterius. Barang yang diperintahkan untuk diambil atas nama Valentina, yang bekerja di bawah korporasi OXA. Seorang ilmuwan berusaha menghadangnya, mengacungkan senjata dan memperingatkan tentang proyek Sentry, sebuah inisiatif rahasia dari Valentina yang katanya bisa menyebabkan bencana global. Yelena membalas dengan dingin, menegaskan bahwa proyek itu berpotensi menyelamatkan umat manusia, bukan menghancurkannya. Dia menendang senjata dari tangan ilmuwan itu dan melumpuhkannya. Tetapi dalam pergumulan, ilmuwan tersebut berhasil mengambil senjatanya kembali, dan secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Dengan misi berhasil, Yelena memicu ledakan dan menghancurkan laboratorium, sebelum menghubungi Valentina untuk mengonfirmasi keberhasilan misi. Sementara itu, di Amerika Serikat, Bucky, yang kini menjabat sebagai anggota Kongres, ikut serta dalam sidang hukum yang bertujuan untuk memakzulkan Valentina atas operasi rahasianya. Asisten setianya, Mel, duduk di sampingnya selama persidangan. Hakim yang memimpin sidang mengecam Valentina karena melakukan eksperimen tanpa izin di luar negeri, yang mengubah manusia biasa menjadi makhluk yang ditingkatkan kemampuannya. Valentina membela tindakannya dengan merujuk pada insiden Red Hulk, berargumen bahwa tanpa kehadiran Avengers, seseorang harus mengambil inisiatif untuk melindungi planet ini. Dia mendesak panel Kongres untuk menghentikan penyelidikan tersebut sama sekali. Di tempat lain, Yelena mengunjungi Alexei di rumah terpencilnya. Dia curhat tentang rasa kecewa dengan tugas-tugas yang dijalaninya dan kesedihan yang terus menghantui atas kematian Natasha. Setelah pembicaraan itu, Yelena menghubungi Valentina, meminta misi baru. Valentina menyetujui dan memberikannya tugas untuk menyusup ke sebuah brankas tersembunyi di gunung yang menyimpan aset paling berharga OXA. Targetnya adalah Ghost, yang harus dibunuh. Setibanya di brankas dan mulai mencari, Yelena disergap oleh US Agent Walker. Dia bersikeras Walker bukan misinya, tetapi Walker mengklaim Yelena adalah misinya dan kemudian memukulinya dengan brutal. Tepat saat dia hendak memberikan pukulan terakhir, Taskmaster datang dan menyatakan bahwa Walker adalah targetnya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Ghost muncul. Kemampuannya yang dapat menghilang di tengah pertarungan membuat semuanya bingung. Pertarungan 4 arah yang sengit pun terjadi sampai Ghost tiba-tiba muncul di depan Taskmaster, lalu menembak kepalanya, dan akhirnya, ia pun tewas. Setelah kematian Taskmaster, trio yang tersisa, Yelena, Walker, dan Ghost, menemui seorang warga sipil aneh bernama Bob. Dia mencoba melarikan diri, tetapi sistem keamanan brankas aktif dan mengunci semua pintu keluar. Mereka mengarahkan senjata ke Bob, menuntut tahu siapa yang mengirimnya. Bob bersikeras tidak tahu apa-apa. Dia hanya terbangun di dalam fasilitas tanpa penjelasan. Mereka segera menyimpulkan kebenaran. Masing-masing dikirim oleh Valentina dengan perintah untuk membunuh satu sama lain. Artefak di brankas semuanya milik OXA, dan Valentina jelas sedang menyusun penutup, termasuk menyingkirkan para operatifnya sendiri. Ghost mencoba melewati pintu yang terkunci, tetapi sebuah alat frekuensi tinggi memblokir kekuatannya. Yelena menemukan mesin yang menyebabkan hal itu, dan Walker menghancurkannya, mengembalikan kemampuan Ghost. Ghost menembus dinding dan membuka pintu, memungkinkan mereka melarikan diri beberapa detik sebelum sistem insinerator brankas aktif. Tiba-tiba, Yelena diselimuti oleh penglihatan. Dia mendapati dirinya mengulang sebuah momen dari masa kecilnya, di mana dia membawa seorang gadis bernama Anya ke dalam hutan untuk dieksekusi sebagai bagian dari inisiasi Red Room. Saat terlepas dari masa lalunya, dia menyadari sedang memegang tangan Bob, dan segera melepaskannya sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Walker sadar kembali dan mulai mempertanyakan identitas Bob yang sebenarnya, meragukan bahwa dia hanyalah seorang korban yang tidak bersalah. Bob mengaku tidak tahu bagaimana dia sampai di sana dan mengejek kredibilitas Walker sebagai pahlawan, menyebutnya tiruan Kapten Amerika yang sudah usang. Walker menyerang Bob, tapi Yelena menahannya. Ghost dan Walker mulai mencari jalan keluar. Bob menawarkan sebuah cara, memanjat dinding dengan mengaitkan tangan. Mereka mencoba. Dan meskipun Walker hampir jatuh saat memegang salah satu tongkat Yelena untuk bertumpu, mereka berhasil mencapai puncak bersama-sama. Saat memanjat, Walker bersentuhan dengan tangan Bob dan dibanjiri oleh ingatan mengganggu. Sebuah pertengkaran dengan istrinya yang menuduhnya lebih mementingkan citra publik dan perhatian media daripada keluarga dan anak mereka. Sementara itu, Valentina menghadiri sebuah gala bersama Mel. Bucky juga hadir, bekerja diam-diam dengan anggota Kongres Gary,
untuk melemahkan kekuasaannya. Saat acara, Bucky mendekati Mel dan diam-diam memberinya kontaknya, menyarankan agar dia menghubunginya jika ingin bekerja dengan seseorang yang lebih berprinsip. Mel kemudian memeriksa rekaman dari berangkas dan menemukan bahwa Yelena, Ghost, dan Walker tidak hanya selamat, tetapi telah membentuk aliansi. Dia segera memberitahukan hal ini kepada Valentina. Kemudian, Mel menelepon Bucky, dan dia mendesaknya untuk bersaksi melawan Valentina. Mel menolak, tapi mendorongnya untuk melacak ponselnya. Kembali di OXA, Valentina mengumpulkan skuad pembunuh untuk menyingkirkan Yelena, Ghost, dan Walker, tetapi memerintahkan mereka agar tidak menyakiti Bob, karena dia adalah subjek terakhir yang hidup dari proyek Sentry. Fasilitas itu segera dipenuhi oleh para tentara bayaran. Trio tersebut bertarung sengit, menyingkirkan banyak musuh dan menyamar dengan seragam mereka untuk melarikan diri. Mereka naik ke dalam sebuah van dengan Ghost mengemudi, menyembunyikan Bob di bagian belakang. Saat mendekati gerbang utama, para penjaga meminta identifikasi. Karena mereka tidak bisa menunjukkannya, ketegangan meningkat, hingga terdengar tembakan dari belakang. Bob keluar, menciptakan pengalihan. Para penjaga menembaknya berulang kali, tetapi peluru tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun tubuhnya dipenuhi tembakan, Bob tetap tak terluka. Lalu, secara mengejutkan, dia mulai melayang ke udara sebelum kehilangan kesadaran dan jatuh kembali ke dalam kompleks. Tim Valentina menangkapnya. Saat menghadapi Bob, Valentina menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan setara dewa sebagai sentri. Bob bertanya apa yang terjadi pada orang-orang yang membantunya. Valentina dengan licik menyebut mereka sebagai kriminal berbahaya. Ketika dia bersentuhan dengannya, Valentina disergap oleh sebuah ingatan masa lalunya sendiri, di mana dia mempercayai seorang asing yang akhirnya membunuh ayahnya. Tersentuh oleh kesedihan Valentina, Bob berjanji untuk mengendalikan kekuatannya dan setuju bekerja di bawah bimbingannya. Di gurun, Bucky menangkap dan menahan Yelena, Alexei, Ghost, dan Walker. Dia segera menerima telepon dari Mel yang memperingatkan tentang sifat tidak stabil Bob, yang secara psikologis tidak siap saat dipilih untuk uji coba sentri. Menyadari betapa seriusnya situasi, Bucky memilih untuk bergabung dengan Yelena, menggagalkan ancaman yang mulai muncul dari Valentina. Pada saat yang sama, Valentina menghadapi Mel setelah mendengar percakapannya. Dengan tenang dan menyeramkan, dia menjelaskan bahwa dunia terbagi menjadi orang jahat dan yang lebih jahat. Dia mengakui dirinya termasuk golongan pertama, tetapi bersikeras tindakannya dimaksudkan untuk mencegah yang kedua berkuasa. Alexei bertanya apa rencana setelah mereka sampai di markas, dan Bucky menjawab bahwa rencananya adalah menyerang siapa saja yang berani menghadang mereka. Pertarungan mereka terhenti ketika Valentina muncul, menyuruh mereka berhenti dan naik ke lantai atas. Sesampainya di sana, dia mengomentari betapa anehnya sudah banyak pertempuran terjadi di tempat ini. Dengan bukti yang tepat, Bucky berencana mengunci Valentina di penjara. Valentina mengejeknya, mengatakan dia hanya mengejar kejayaannya yang sudah lewat. Lalu dia menggoda Walker, memanggilnya Kapten Amerika nomor 2, dan beralih ke Yelena, memuji penampilannya meskipun tetap menyuruhnya pergi. Ketika dia melihat Alexei, dia bertanya siapa dia. Alexei memperkenalkan diri sebagai Red Guardian, tapi dia tidak tahu siapa itu. Mereka menjelaskan dengan jelas bahwa mereka datang untuk Bob dan berencana untuk memenjarakan Val. Saat Bucky mencoba menyentuh Valentina, usahanya tidak berhasil. Bob mengaktifkan medan pelindungnya untuk melindungi Val. Dia telah berubah sekarang, bahkan warna rambutnya pun berbeda. Valentina lalu menyatakan bahwa Sentry akan menghancurkan mereka, dan dia akan memperkenalkannya sebagai Avenger terkuat, sekaligus mencap mereka sebagai penjahat sejati yang terikat dengan Roxxon, dan dia memerintahkan Sentry untuk melaksanakan misi. Bob meminta mereka untuk menyerah. Dia tidak ingin bertarung dengan teman-temannya, dan Yelena memohon agar dia berhenti karena dia ingin melindunginya dari Val. Pada akhirnya, kelompok tersebut setuju untuk bertarung, tetapi setiap serangan yang mereka lancarkan dibalas. Dia sangat kuat, cepat, tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa melukainya. Dia bahkan dengan mudah membengkokkan perisai Walker dan merobek lengan Bucky. Tim itu nyaris tidak bisa berdiri dan memutuskan untuk melarikan diri. Val memerintahkan Bob untuk menghabisi mereka, tetapi dia mengatakan itu tidak perlu. Mereka sudah melarikan diri dan tidak lagi menjadi ancaman, jadi tidak ada alasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Val mendesaknya untuk mengikuti perintah, tetapi dia bertanya mengapa seorang manusia biasa berpikir dia bisa memberi perintah kepada seorang dewa. Val mengatakan bahwa dia lebih kuat daripada seorang Avenger, dan karena di antara para Avenger ada dewa, itu berarti Bob adalah makhluk maha kuasa dan seharusnya tidak menerima perintah darinya. Setelah menuruni tangga, Bucky memasang kembali lengannya, dan Alexei menyatakan bahwa mereka seperti sebuah tim. Mereka harus menemukan solusinya.
Semua orang mulai meluapkan apa yang mengganggu mereka, sampai Yelena memotong, mengatakan bahwa mereka sudah kehilangan Bob, Valentina telah menang, dan tidak satupun dari mereka akan pernah menjadi pahlawan setelah semua nyawa yang telah mereka ambil. Semua orang pergi ke arah yang berbeda, dan Alexei mengikuti Yelena, sementara Sentry tetap kebingungan. Dia mengatakan bahwa dia tidak suka rambutnya. Fakta bahwa rambutnya diwarnai, dia tidak suka apapun, bahkan misi-misinya. Dia memandang dirinya sebagai entitas yang lebih tinggi dan menolak untuk mengikuti perintahnya. Valentina mencoba membunuhnya, tetapi Bob mulai mencekiknya, dan tepat saat dia hampir menghabisinya, Mel menekan sebuah tombol dan menyelamatkannya. Mereka berdua melarikan diri, dan Mel menuntut kenaikan gaji. Sekarang mereka harus memulai lagi dan mencari kandidat yang lebih baik, tanpa menyadari bahwa Bob masih hidup, dan akhirnya, sesuatu yang disebut The Void mengambil alih. Alexei berlari mengejar putrinya, memohon agar dia berhenti. Dia mengatakan bahwa dia lelah dengan segalanya. Dia baru saja kehilangan saudara perempuannya, dan dia tidak ada di sana untuk mendukungnya. Ini semua terlalu berat. Dia bekerja tanpa henti untuk melupakan kesedihannya, dan ketika dia akhirnya pulang, rumahnya terasa kosong, dan biasanya dia membius rasa sakit itu dengan alkohol. Alexei meminta maaf karena telah meninggalkannya, mengakui bahwa ini juga tidak mudah baginya. Dia mengatakan bahwa dia mencintainya, dan Yelena mengakui bahwa dia merasa sendirian dan tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup. Dia masih mengingat pembunuhan pertamanya di Red Room, dan mengatakan bahwa ketika ayahnya memandangnya, dia hanya melihat sisi baiknya saat dia masih kecil. Kemanapun dia pergi, dia membawa kebahagiaan dan membuat orang-orang tersenyum. Tepat saat itu, sesuatu muncul di langit. The Void mengangkat satu tangan dan langsung mengubah orang-orang menjadi bayangan. Satu persatu orang menjadi korban serangan tersebut, dan seorang pilot terlempar ke dalam kekosongan. Ini menyebabkan sebuah helikopter jatuh dan menghantam reruntuhan. Thunderbolts bersatu untuk menyelamatkan warga sipil. Alexei dan Yelena maju terlebih dahulu. Lalu Bucky, diikuti oleh Ghost, dan akhirnya US Agent. Tim itu bersatu, dan publik bersorak dan mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Pada saat itu, sebuah puing besar hampir menghancurkan seorang gadis. Tetapi Alexei menyelamatkannya, hanya untuk melihat The Void melenyapkannya dalam sekejap. Untuk bertahan hidup, tim itu bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Tetapi Yelena, yang menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain, berjalan masuk ke dalam kekosongan. The Void mengakui keputusannya dan mengatakan bahwa dia selalu benar. Kekosongan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hapus. Melihat hal ini, Alexei menangis. Tetapi Yelena tidak mati. Dia terperangkap di dalam kekosongan. Penjara dari kenangan-kenangan menyakitkan di mana setiap siksaan masih terus menghantui. Yelena mengingat kematian Anya dan mencoba untuk campur tangan. Tetapi dia gagal. Adegan itu terus terulang sampai dia menembus dinding dan masuk ke kenangan lain. Saat pengasuh memaksa mereka merakit senjata. Yang pertama selesai akan terhindar dari hukuman. Sisanya akan dicambuk, dan Yelena memeluk dirinya yang lebih muda. Tapi saat dia berbalik, dia melihat Bob di dalam kenangan itu. Dia mencoba untuk bergabung dengannya, tetapi melakukan kesalahan dan justru masuk ke kenangan berbeda di mana Yelena sedang minum untuk menghilangkan kesedihannya. Thunderbolts ingin kembali. Tetapi Bucky memperingatkan bahwa itu mungkin misi bunuh diri. Walker menjelaskan bahwa saat dia menyentuh Bob, dia terseret ke tempat itu, jadi mereka mungkin bisa selamat. Sementara itu, Yelena mencoba berbicara dengan Bob dan memohon padanya untuk berhenti. Dia berada di kamar lamanya, bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan bahwa dirinya yang lain, The Fate, sekarang mengendalikan. Makhluk ini tidak bisa dihancurkan, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kamar ini adalah satu-satunya kenangan indah yang dia miliki. Sisanya penuh dengan trauma. Ayahnya dulu sering memukulinya, dan Bob membela ibunya. Tetapi kekerasan itu tidak pernah berhenti. Yelena meminta maaf kepadanya, mengatakan bahwa sekarang sudah terlambat. Tetapi dia bersumpah akan mengeluarkannya dari sini dan mengalahkan The Void. Saat itu juga, The Void muncul dan mencoba membunuh mereka. Alter ego ini mencekik mereka. Tetapi di dunia ini, mereka tidak bisa mati. Jadi penderitaannya tidak pernah berakhir. Thunderbolts muncul dan menyelamatkan Yelena. Dia lega melihat mereka. Setiap anggota telah menghadapi mimpi buruknya masing-masing, kecuali Bucky, yang memiliki kehidupan yang cukup baik. Satu-satunya cara untuk keluar, adalah dengan menembus tempat-tempat tergelap dalam pikiran Bob. Pertama, mereka bertarung melawan ayahnya, kemudian melawan Chicken Bob, sebuah alter ego dari masa lalunya saat menggunakan narkoba sambil mengenakan kostum ayam. Akhirnya, mereka sampai di laboratorium tempat dia dulu dijadikan objek eksperimen. Para ilmuwan pernah berjanji akan membantunya, mengatasi penderitaan dan menjadi versi terbaik dari dirinya, tetapi nyatanya dia dieksploitasi.
The Void muncul dan menghentikan tim itu. Bob memohon agar dia berhenti. The Void mengatakan bahwa dia lemah dan waktunya untuk menyingkir. Dia tidak akan pernah menjadi pahlawan. Lebih baik jika dia lenyap. Bob bertarung melawan sisi gelap dirinya. Tetapi konfrontasi ini adalah apa yang diinginkan oleh The Void. Tim itu menyadari niatnya. Dan Yelena berhasil melepaskan diri. Setelah melakukan hal yang mustahil, dia memeluk Bob dan menyuruhnya untuk bernapas. Mereka ada di sana untuknya. Dan tidak, ini bukan omong kosong tentang kekuatan cinta. Bob adalah korban dari masa lalunya. Dan ini adalah adegan paling kuat di seluruh film. Karena kita semua pernah merasa sendirian, hancur, putus asa, dan terkadang jawaban terbaik yang bisa kita dapatkan hanyalah sebuah pelukan hangat. Bagaimanapun, setelah semua emosi itu, keadaan kembali normal. Tetapi Bob masih merasa bingung. Dan Yelena bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Pada saat itu, Bucky dan Alexei tampaknya siap untuk membunuh Val, atau setidaknya mematahkan beberapa tulang. Bob turun tangan dan memohon agar mereka tidak melakukannya. Val masuk ke sebuah acara pers di mana dia memperkenalkan tim tersebut sebagai inkarnasi terbaru dari Avengers. Sebuah proyek yang diam-diam dikembangkan oleh perusahaan. Dan dia menyatakan harapannya bahwa mereka akan muncul sebagai kekuatan sejati untuk kebaikan. Film Thunderbolts diakhiri dengan semua orang di tempat itu tersenyum bangga. Lalu Val mulai menari dengan penuh semangat merayakan. Dan akhirnya, kelompok tersebut menerima identitas baru mereka sebagai New Avengers. Dalam post-credit scene, kita melihat skuad baru ini telah pindah ke markas baru mereka yang telah ditingkatkan, Avengers Tower, dan tengah berdiskusi tentang masa depan. Mereka melemparkan ide-ide seperti mungkin meminjam perisai Captain America, atau memutuskan apakah mereka sebaiknya mulai mengenakan seragam tim yang serasi. Di tengah-tengah percakapan, seseorang tiba-tiba menyebut adanya keretakan dalam struktur ruang waktu yang menuju ke bumi dari ujung galaksi. Saat itulah kita melihatnya. Sebuah pesawat luar angkasa bergaya klasik dengan desain futuristik muncul dari pusaran wormhole kosmik di salah satu layar mereka. Pesawat itu berputar perlahan saat menembus atmosfer planet. Dan akhirnya, mereka melihat lambang ikonik Fantastic Four terpampang dengan gagah di bagian ekor pesawat tersebut. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.